Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi kelas 11 SMA Negeri 1 Salatiga. Semoga masih dalam keadaan sehat dan selalu semangat dalam proses pembelajaran daring yang guru-guru kalian persiapkan ya. Oke, masih dalam pembelajaran informatika ya dengan guru yang sama Diwan Firmansyah ya. Mudah-mudahan kalian tidak pernah bosan-bosannya untuk mendengarkan apa yang saya sampaikan di dalam video ini ya. Oke, minggu lalu kita sudah membahas tentang hak atas kekayaan intelektual ya, di mana kita sudah membahas pengertiannya, kita sudah membahas ruang lingkupnya ya. Dan pada hari ini kita akan membahas tentang hak atas kekayaan intelektual perangkat lunak atau software ya. Tentu kalian sudah pernah mendengar kata software ya. Oke, uh, saya ulang kembali ya, software adalah sebuah ya istilahnya seperti aplikasi lah ya, seperti itu. Dia tidak bisa tidak bisa dipegang ya, tapi bisa dilihat. Lain halnya dengan hardware. Kalau hardware itu bisa dipegang seperti casing dan sebagainya. Tapi kalau software itu membahas tentang aplikasi ya. Oke. Atau perangkat lunak dari komputernya ya. Oke, untuk mempersingkat waktu langsung saja kita akan membahas tentang hak atas kekayaan intelektual perangkat lunak atau software. Ya, perangkat lunak atau software adalah sekumpulan perintah yang ditulis oleh bahasa pemrograman yang dimengerti oleh komputer, sehingga perangkat lunak tersebut mampu menginstruksikan perintah tertentu yang akan dikerjakan oleh komputer. Menciptakan perangkat lunak merupakan pekerjaan yang tidak mudah. Banyak sekali aturan-aturan dan kemampuan intelektual yang dibutuhkan dari seseorang, atau disebut dengan sistem analis ya, dan pemrogramer atau pemrograman. Dengan berlakunya undang-undang hak cipta, hasil kerja seseorang, sistem analis, dan pemrogramer dapat dilindungi ya. Di Indonesia, hak kekayaan intelektual perangkat lunak termasuk ke dalam kategori hak cipta atau copyright ya. Beberapa negara sudah mengizinkan pematenan perangkat lunak tersebut. Pada industri perangkat lunak sangat umum perusahaan besar memiliki portofolio paten yang berjumlah ratusan bahkan ribuan ya. Oke, kita lanjutkan. Yang pertama itu ada lisensi komponen perangkat lunak ya. Ada lisensi komponen perangkat lunak. Apa sih itu lisensi ya? Lisensi adalah pemberian izin dari pemilik barang atau jasa kepada pihak yang menerima lisensi untuk menggunakan barang atau jasa yang dilisensikan tersebut. Ya istilahnya lisensi itu sebagai surat izin ya, seperti itu. Surat izin untuk menggunakan produk orang lain. Tepatnya seperti itu ya. Lisensi dapat diberikan oleh pemberi lisensi kepada penerima lisensi agar penerima lisensi dapat melakukan kegiatan usaha atau memproduksi produk tertentu dengan menggunakan hak atas kekayaan intelektual yang dilisensikan tersebut. Ya. Oke. Selain itu, terdapat juga istilah perjanjian lisensi. Perjanjian lisensi dapat diartikan sebagai perjanjian antara pihak pemilik atau pemegang lisensi dan pihak yang bertindak sebagai penerima lisensi. Dengan demikian, pihak penerima lisensi dapat dengan legal memproduksi dan memasarkan produk atau jasanya. Selanjutnya,
Pemberian lisensi disebut sebagai lisensor, ya, lisensor. Adapun penerima lisensi disebut dengan lisensi. Secara tidak langsung, istilah lisensi mengarah kepada penjualan atau izin untuk menggunakan hak paten dan hak untuk menggunakan merek dagang. Pemegang lisensi yang sudah diberi izin oleh pemberi lisensi harus memproduksi produk dengan bahan-bahan yang sama persis, kecuali untuk kepentingan variasi agar produk yang diproduksi sesuai dengan selera masyarakat di mana pemegang lisensi memasarkannya. Itulah yang disebut dengan lisensi, ya. Oke, kita lanjut. Beberapa macam lisensi diantaranya sebagai berikut. Yang pertama ada lisensi haki, hak atas kekayaan intelektual, ya. Merupakan jenis lisensi hak atas kekayaan intelektual, contohnya seperti lisensi pada software komputer. Pemberian lisensi akan memberikan hak kepada para pengguna untuk memakai softwarenya. Lisensi atas hak intelektual ini umumnya memiliki beberapa peraturan seperti syarat dan ketentuan, wilayah penggunaan, pembaruan, dan syarat-syarat lainnya yang telah ditentukan oleh pemilik lisensi tersebut. Seperti halnya kalian menggunakan HP Android. Itu yang disebut dengan lisensi hak atas kekayaan intelektual, ya. Kalian harus mematuhi syarat dan ketentuannya, ya, pembaruannya, dan syarat-syarat lain yang telah ditentukan oleh merek HP masing-masing, seperti itu. Yang kedua, ada lisensi massal. Lisensi massal umumnya terdapat pada lisensi software komputer, di mana lisensi diberikan oleh pemilik lisensi kepada perorangan untuk menggunakan software komputer tersebut. Lisensi secara rinci biasanya tertulis dalam EULA, End User License Agreement, dalam software tersebut. Jadi kalau lisensi massal ini contohnya seperti kalian menggunakan sebuah aplikasi, ya aplikasi untuk mengolah kata, misalnya program Microsoft Word. Program Microsoft Word itu sudah mempunyai lisensi, ya, seperti itu. Itu yang disebut dengan lisensi massal. Atau kalian ingin menggunakan aplikasi lain, ya aplikasi tersebut sudah umumnya mempunyai lisensi massal, ya, yang dapat digunakan oleh pemilik atau yang sudah memegang lisensinya. Kita lanjut. Yang ketiga, ada lisensi merek barang atau jasa. Pemilik lisensi dapat memberikan lisensinya kepada seseorang atau perusahaan dengan tujuan supaya seseorang atau perusahaan tersebut dapat menjual produk atau jasa di bawah pemilik lisensi merek dagang tersebut. Dengan lisensi ini, pemakaian lisensi dapat menggunakan merek dagang atau jasa pemilik lisensi tanpa adanya rasa khawatir dituntut secara hukum oleh pemilik lisensi, karena sebelumnya sudah mendapat persetujuan pemilik lisensi tersebut. Jadi, lisensi merek barang atau jasa ini kalian harus izin terlebih dahulu yang menciptakan merek atau jasa tersebut, ya, merek barang atau jasa tersebut. Seperti itu, ya. Dan selanjutnya ada lisensi hasil karya seni dan karakter. Pemilik lisensi dapat memberikan izin kepada seseorang atau perusahaan sehingga dapat menyalin dan menjual hak cipta yang mengandung material seni dan karakter. Contohnya, suatu perusahaan memproduksi dan memasarkan mainan dengan salah satu karakter. Dalam memproduksi dan memasarkan mainan karakter tersebut, sebelumnya sudah mendapat izin dari pencipta karakter tersebut. Ini banyak berlaku pada siaran televisi, ya, sebelum dia menampilkan misalnya kartun Upin dan Ipin. Jadi
penyiar itu harus meminta izin terlebih dahulu ke pihak yang membuat kartun Upin dan Ipin tersebut. Ya, barulah boleh disiarkan seperti itu. Dan selanjutnya ada lisensi di bidang pendidikan. Lisensi pada bidang pendidikan umumnya berbentuk gelar akademis. Perguruan tinggi atau universitas sebagai pemilik lisensi dapat memberikan gelar kepada seseorang untuk menggunakan gelar akademisnya setelah menimba ilmu di perguruan tinggi atau universitas tersebut dalam kurun waktu tertentu. Gelar akademis juga dapat diberikan kepada seseorang sebagai suatu bentuk penghargaan, ya. Jadi lisensi di bidang pendidikan itu seperti ya kalian berhak mendapatkan ijazah setelah kalian ikut pembelajaran selama 3 tahun di SMA Negeri 1 Salatiga. Ya tentu kalian harus menyelesaikan pembelajaran, kalian harus ikut ujian, kalian harus ikut tata tertib yang ada di SMA Negeri 1 Salatiga. Barulah kalian dapat lisensi yaitu berupa ijazah seperti itu. Jelas ya apa yang saya sampaikan pada hari ini? Ya mudah-mudahan dapat diterima dan tidak kalian skip lah video ini ya. Jadi kalian dengarkan dari awal hingga akhir. Ya mudah-mudahan dapat kalian terima dan dapat kalian pahami. Oke, materi kita sudah selesai ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat dan dapat diterima ya. Jika masih ada yang kurang jelas, silakan kalian tanyakan melalui grup WA. Saya siap untuk menjawab pertanyaan siswa-siswi sekalian ya. Karena materi kita sudah selesai, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi kelas 11.